Berapa? Oke, nah 3%-nya berapa? Sorry. Oke. 3%-nya berapa berarti? Oke. Ya. Ini nulis nganggo iki bisa nggak ya? Produksi nasional adalah 33, berapa? Oke, 33. Oke, berarti hilang 10%. Itu berarti 3,33 something ya. Dan itu sisanya adalah produksi bersih. Oke. Produksi bersih sebut aja. 30 juta ton. Juta ton. Oke. Oke, kalau kita bisa menurunkan 3% saja, jadi 7%, yang hilang berapa? Turun 7%, turun 3%. Dan 3%, berarti adalah ini tinggal 7%. Berapa 7% dari ini berapa? Sana nggak kelihatan ya, yang di rumah ya? Kameranya belum nyala. Weh lah, waduh. Ya, ini mati aku. Wah, lagi caranya menyalakan gimana nih? Wah, telepon baik, aku kurang ngerti cara nih. Ada yang tahu caranya nyumet? Ini caranya menyalakan kamera gimana? Maksudnya caranya nyumet. Ya Mas, ini definisi. Mas, ini caranya nyumet kamera ya Mas? Kamera yang supaya yang di rumah. Belum nyala. Katanya belum nyala anak. Nah. Ya. Ya. Oke. Ya, berapa? Kalau 7% berarti 3 kali 3 kali 7%-nya berapa? Berapa? Alah, 0,7 kali 33. Berarti 2,1 berapa itu ya? 2, ya oke, 2,33. Ya, oke, 2,33. Ya. (2,1) berarti 2,33. Sebut aja begitu ya. Berarti ini produksi nasional menjadi 31 juta ton. Oke. Berarti kita we save 1 juta ton. Kalau produktivitas padi itu adalah produktivitas adalah 5 ton per hektar. Maka berapa hektar sih? 1 juta. Jadi 1 juta dibagi 5 ton berarti berapa? 200.000 ya. Betul ya?
Ya, lahan yang sangat luas ya. Ini yang Rio, ini yang di rumah belum bisa nonton ya? Kameranya nggak nyala ya, Yo? Iya Pak, belum nyala Pak Oh ya, kameranya. nggak bisa. Saya nulis di papan tulis, kalian nggak lihat ya? Nggak kelihatan Pak. Belum Nggak Pak. kelihatan. Syukur ya. Tunggu sebentar. Nanti ada pawangnya. Saya nggak ngerti cara nyumet kok. Oke. Jadi pasca panen peranannya tinggi sekali. Kita bisa menurunkan 3% aja. Dan itu sebenarnya bukan masalah serius. Karena kalau sekarang ini kita kehilangannya adalah sekitar 12-18%. Itu 20 tahun yang lalu tuh sekitar 18%. Ya nanti dimasuk di arena itu. Jangan banyak nulis untuk enggak sing nang omah do protes. Iki podo. Nah, Mas. Ini enggak, kameranya belum nyala tadi, Mas. Nah, kamera sini belum kelihatan. Ini ngondak. Ben wari biasanya nyumet gitu. Ini tuh. Oh, no. Oh, salah. Gampang. Iya, wah, jangan ngono tok, gampang, Pak. Iya. Iya, oke. Iya. Wes, oke. Oh, di TV-nya udah kelihatan. Oke, ya wes. Dah, makasih ya. Ketemu Bapak nunggu biar Oke. Udah kelihatan ya Rio ya? Oke, wah, Jan. Caranya nyumet gampang banget, jebule orang ngerti ya, kamu ya. Ini ben kelihatan ya, udah gini. Ya. Wah, mantul ya. Tapi di sana kelihatan mantul nggak? Dari mana? Oh iya udah. Oke. Ya wes, oke. Dah kita teruskan ya. Produksi beras dunia itu 589 juta ton. Kemudian di Asia sekian. Jadi memang pusatnya beras dunia itu ada di Asia ya. Kemudian back storage itu maksudnya gini. Itu bahan yang diperdagangkan gitu ya. Back storage. Jadi tersediaan back storage beras di Indonesia itu paling hanya 1% atau 2% dari produksi nasional. Jadi produksi beras kita itu sekitar 30 juta ton, back storage kita itu sekitar 2%. Jadi kalau kita punya cadangan 2% dari produksi nasional, jadi 6 juta ton, maka aman. Ya, jadi cadangan back storage global itu sekitar 500 juta ton. Jadi banyak negara yang sebenarnya tidak terlalu butuh-butuh amat. Seandainya tidak makan beras itu nggak apa-apa. Kecuali Indonesia. Nah, Indonesia itu 30 ya kita 10% ya, sekitar 34 juta ton. Nah, itu produksi beras. Sementara produksi sereal and pulse itu koyo kedelai itu masuk pulse. Itu 2.000 juta ton. Jadi beras itu hanya 1/4 dari produksi grains internasional ya. Jadi kita termasuk manusia yang langka itu tidak dominan makan dalam mengkonsumsi beras ini. Banyak negara lain yang 3/4-nya itu adalah mengkonsumsi bukan beras, tapi grains yang lain ya.
Yang paling banyak di dunia kira-kira konsumsi apa? Grain sini. Selain beras berarti Pak. Apa ya? Gandum. Ya, gandum ya paling banyak di dunia. Kita konsumsi beras kita itu 34 juta ton lah sebut aja gitu. Sementara konsumsi gandum kita itu 12 juta ton. Jadi gandum itu ya sepertiga lebih ya dari konsumsi beras. Yang semuanya kita tidak ada satupun yang kita produksi, tidak ada 1 kilogram pun yang kita produksi di dalam negeri. Jadi beras itu 34 juta ton, gandum 12 juta ton. Nah, menarik sekali ya. Ya, 1/4 sampai setengah dari mutu maupun jumlah beras ini hilang di negara sedang berkembang selama konsumsi. Kehilangannya itu macam-macam, tidak hanya di pasca panen. Ya. Jadi tidak hanya di pasca panen, tapi juga banyak di acara-acara tradisional ya. Apakah salah? Tidak, kita tidak perlu mengatakan benar atau salah ya. Jadi banyak untuk acara tradisional. Bahkan banyak juga untuk acara bukan tradisional tapi modern. Misalnya, kamu siapa namanya? Vincent. Misalnya nanti kalau Vincent menikah, nah itu ya. Apakah nanti masaknya itu sesuai dengan kebutuhan tamunya kan enggak? Pasti lebih kan. Nah, jadi banyak aspek di luar, tidak hanya di pasca panennya lah yang hilang ya. Jadi banyak di acara-acara formal maupun tradisional ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini beras dibuang-buang untuk sesajen, hanya berapa persen lah sebenarnya itu ya. Jadi tidak cukup alasan kalau sampai ditendang segala macam. Mudah-mudahan anak-anak uniknya nggak ada yang gitu ya. Oke. Ya. Kehilangan pasca panen ini data tahun 2019 berarti ini laporan IRI tahun 2000. IRI itu International Rice Research Institute, jadi pusat penelitian beras internasional itu di Filipina ya. Datanya laporannya tahun 2019 berarti datanya tahun 2018. Nah, di sini yang paling efisien memang Thailand ya. Kehilangannya relatif kecil. Kemudian Myanmar tinggi, Kamboja tinggi ya. Ya Thailand ini unik karena negaranya cukup luas, tetapi intensif gitu ya. Jadi rakyatnya itu kalau orang bilang itu apa ya, tipenya orangnya sergap rajin gitu ya. Jadi Thailand itu 5 kali luas Pulau Jawa. Penduduknya cuma 45 juta. Kemudian sebagian besar lahannya masih berupa hutan dan berupa pertanian itu mereka mengupayakan pertanian intensif. Ya, ketika saya seusia kalian ya, satu kerja di Singapura dan itu kalau akhir bulan gitu daripada pulang Indonesia itu lebih murah ke Thailand. I used to be crazy dengan orang Thailand, dengan budaya Thailand ya. Dari konsep pembangunannya dan sebagainya itu menarik sekali. Nah, Kamboja itu luasnya 4 kali Pulau Jawa, penduduknya cuma 14 juta. Jadi sistem pertanian di Kamboja itu ekstensif sekali. Jadi kalau kalian ketemu pertanian di sini demikian intensifnya, satu keluarga petani hanya punya 1/4 hektar. Di sana enggak. Satu petani bisa punya 20-30 hektar. Jadi pertaniannya sangat ekstensif. Kehilangannya itu 28%, itu mungkin lebih malah. Ini kan catatan IRI ya, tapi kenyataannya mungkin lebih karena itu kalau dipanen, panennya ya pokoknya panen ekstensif aja. Itu
nanti setelah panen selesai itu diserbu untuk bebek. Ini kalau kalian pengen berwisata bebek, jadi ada itik itu ya, bukan menrok tapi itik. Itu lewat jalan raya 1 jam itu di Kamboja. Saking banyaknya puluhan ribu itik. Panen daerah sana itu penggembalanya giring itu. Dan itu lewat jalan raya itu bisa 1 jam lewat mereka. Sapi juga. Jadi Kamboja itu ya penduduknya cuma 14 juta, padahal luasnya 4 kali Pulau Jawa. Terus tanahnya itu datar gitu. Jadi enggak ada gunung kecil tapi yang berbatasan dengan Laos. Ya. Saya mengenal baik Kamboja karena tahun 94 itu saya jadi konsultan irigasi di sana. Rakyatnya ramah, kemudian ya lembut lah seperti Thailand itu, tanahnya lembut. Nah, mereka itu benci sekali dengan komunisme. Jadi mereka itu anti sekali dengan komunisme karena pernah dipimpin Pol Pot ya, itu 1/3 dari penduduk mereka itu mati. Jadi penduduk Thailand Kamboja waktu itu 14 juta, 1/3. Jadi 1/3 itu mati karena komunisme. Sehingga mereka tuh benci sekali, antipati dengan komunisme. Beda sekali dengan Vietnam. Jadi tetangganya persis. Kalau yang Kamboja itu antipati dengan komunisme, yang Vietnam lah karena ada komunis maka ada Vietnam. Jadi prinsipnya beda sekali. Nah, terlepas dari apapun pandangan politiknya, tapi ini menarik ya karena cara bertaninya berbeda sekali. Ya karena pandangan politiknya beda. Jadi kalau di Kamboja itu orang membenci komunis. Jadi mereka itu sangat sistemnya sangat terbuka. Kalau Vietnam itu mereka karena ada komunis maka ada kami. Jadi mereka sistemnya itu cenderung tertutup. Mana yang baik tapi sama baiknya sama jeleknya lah. Jadi kalau di Vietnam sana itu ada bendungan gitu ya. Ada sungai, kemudian ada bendungan. Kemudian bendungannya lari ke sawah gitu. Itu tidak ada satu tetes pun dari air bendungan ini nanti yang kembali ke sungai. Kalau kembali ke sungai diprotes itu. Jadi nanti habis sawah ini pindah sawah sana, sampai akhirnya nggak bisa mengairi untuk tegalan. Tidak bisa mengairi lagi untuk pemukiman. Tidak ada lagi untuk hutan. Jadi tidak ada satu tetes pun yang kembali. Jadi sistemnya mereka tuh orangnya ya itu didikan komunis seperti itu. Ya. Kemudian orang mau apa saja harus lapor. Programnya tuh ya bagus-bagus sih. Jadi misalnya musim kita kan musim tanam itu bulan musim hujan ya. Mereka enggak. Jadi mereka musim tanamnya itu bulan September, Agustus, September itu. Bulan-bulan Januari itu bulan kering. Nah itu digunakan untuk wisata. Wisatanya ya aneh-aneh gitu. Jadi bahasanya menangkap ular, menangkap katak gitu ya. Tetapi itu rakyat nggak boleh berimprovisasi. Improvisasi tangkap. Hanya boleh menangkap ular yang begini, yang ini nggak boleh. Caranya menangkapnya begini, berarti. Jadi yang hidup di negara komunis itu takut sekali. Nah, ya. Sementara di Kamboja beda. Ya Kamboja itu mereka menghindari sejauh-jauhnya komunis. Pokoknya berbau komunis itu dihindari jauh-jauh. Kemudian kalau ada orang yang misalnya ateis gitu ya, itu kayak dibenci gitu ya. Ateis itu bahaya ya, karena komunis ya. Karena mereka tuh ya 1/3 penduduk meninggal. Jadi setiap orang kalian temui di Kamboja itu pasti ada mbah saudaranya, mbah bapaknya, mbah ibunya, mbah adiknya dibunuh. Jadi itu dendamnya tuh kayak sehingga dalam bertani mereka tuh kayak bebas. Akibatnya kehilangan panennya tinggi juga. Kalau habis panen gitu mau ada bebek atau apa, silakan aja lah. Ini boleh oh ya boleh saja. Kita bukan negara komunis kok, seperti itulah. Nah, jadi bebas ini. Enggak kehilangan panennya itu tinggi. Ya antara itu juga. Kita tuh bukan negara komunis. Udah, silakan aja. Piara bebek di situ. Nanti itu jeraminya boleh dimakan sapi, boleh silakan. Jadi, tapi kalau di Thailand, di Vietnam, waduh, minta izin dulu nanti Pak Kepala Desa boleh nggak kalau saya menggembala di situ gitu. Jadi
Jadi juga lah sapi juga menjadi objek wisata. Karena sapi itu kalau lewat itu ribuan. Jadi nunggu sampai lewat 1 jam loh. Dan nanti ada banyak cerita gitu ya. Oh, bebek sama sapi itu yang menyelamatkan kami ya. Jadi guide-nya bilang gitu. Kok bisa? Dulu zamannya Pol Pot berkuasa dengan partai komunisnya itu dia menanam ranjau di mana-mana. Ya, saya merasakan itu. Saya tak kenal tahun 94 ya. Kemudian banyak orang itu yang tidak ikut perang apa-apa, tapi itu menjadi kena ranjau. Sehingga kalau kalian jalan ketemu orang kakinya pincang, tangannya itu karena ranjau. Dan mereka nggak ikut perang, nggak ikut apa. Nah terus ya kita takut sama ranjau. Lah untuk menyelamatkan itu, supaya kita nggak kena ranjau itu yang menyelamatkan itu bebek sama sapi. Kok nggak kambing? Kok nggak anjing? Anjing dia bisa mendeteksi ada ranjau. Tapi dia hanya teriak-teriak saja. Kita jadi bingung di mana. Kemudian kalau kelinci itu mereka kalau ada ranjau menghindar. Tapi kalau bebek itu kalau ada ranjau itu keliling gitu. Nah itu kalau ada ranjau menjadi objek wisata. Itu kalau keliling bebek jadi mengelilingi ranjau itu. Oh berarti di tengahnya itu ada ranjau. Sehingga nanti ada polisi atau tentara yang langsung menembakkan hingga ranjaunya meledak. Selamat. Kalau sapi, peran sapinya banyak. Itu kalau bebek tadi menghadap ranjau, sapinya itu membelakangi ranjau supaya anaknya nggak masuk ke sana. Jadi objek wisata juga itu. Sehingga kami di sini pasti banyak bebek dan banyak sapi karena mereka lah menyelamatkan kami. Dan kalau misalnya kita di sana kan asik melihat orang piara sapi puluhan ribu itu kan asik sekali gitu ya. Oh ya silakan aja. Kita bukan negara komunis jadi wah hujan berarti. Jadi kalau misalnya kita lapar ambil aja nanti dibeli silakan. Nggak perlu memotong. Nah ya nanti laporan aja nggak apa-apa. Kita bukan negara komunis jadi wah mereka tuh kayak benci sekali. Ya oke. Jadi kehilangan pasca panen tinggi di Kamboja itu antara lain karena kebencian terhadap komunis sehingga mereka bertindak we are not komunis gitu loh. Jadi mau ambil itu kami ambil aja ada nggak apa-apa, nggak perlu izin nggak perlu apa, ada makan bareng enak malah. Ya, jadi ya Kamboja saya cukup lama di sana. Oke kemudian Myanmar, karena Myanmar itu unik juga. Myanmar itu negara yang apa ya banyak suku dan mereka tuh kayak sengaja dibuat bermusuhan. Sehingga itu suatu ketika bisa menjadi bom waktu. Jadi ada suku Karen yang Kristen, kemudian ada suku apa yang Islam, yang ada suku apa lagi yang itu tuh dianggap bermusuhan. Sehingga itu produksinya itu rendah. Ya. Kehilangannya tinggi juga karena kadang-kadang saatnya panen mereka nggak berani manen. Wah ada tentara keliling nggak berani manen. Jadi suku Karen itu yang tinggalnya sudah di bukit-bukit gitu ya. Mereka menanam jagung, menanam apa, saatnya panen, segera saja dipanen. Banyak yang nggak dipanen sebenarnya. Ya oke. Jadi tetangga-tetangga kita masih banyak yang belum tentram gitu ya hidup nih. Apalagi seperti di Papua itu pasti wah itu kacau banget lah. Timor Leste aja pasti masih kacau. Laos ya juga masih kacau. Ya. Jadi beruntung kita tuh negara yang sudah stabil ya, apalagi di Jawa ya. Ya, kehilangan kita cukup lama, Indonesia cukup lama di 3 tahap pertama. Jadi harvesting, gathering, and threshing itu cukup lama menurunkan ini. Karena dulu kita memanennya tuh pakai ani-ani gitu ya, kemudian dipanggul gitu ya, kehilangannya tinggi. Ya, tahapannya ini ya. Ya, general losses ini saya ambil dari catatan IRI ya. Ini ada beberapa yang tinggi, tapi ini catatan umum dari IRI, International Institute of International Research on Rice Institute yang itu miliknya FAO ya.
Kemudian stationnya itu di Los Baños sama Filipina. Jadi inefficient harvesting and handling method. Jadi banyak teknik metode pemanenan yang tidak efisien. Pakai ani-ani, pakai itu ya, itu banyak. Kemudian labor shortage. Ya, labor shortage. Jadi kekurangan tenaga kerja saat panen. Ini terutama dihadapi oleh negara-negara yang developing, negara-negara yang berkembang. Ya, Thailand, Indonesia, Filipina, ya, Vietnam itu banyak kekurangan tenaga kerja. Mengapa? Karena penanaman biasanya serempak. Jadi satu hamparan itu tanam padi-padi semua. Akibatnya ketika panen sulit mencari tenaga untuk manennya. Tapi tanam serempak itu penting sekali karena untuk menghindari hama penyakit. Ya, panen serempak itu penting. Ya. Bayangkan kalau di sini baru tanam, di sini sudah panen, di sini sudah tumbuh. Nah, itu penyakitnya, tikusnya kan tersedia makanan sepanjang waktu. Ulat juga tersedia makanan sepanjang waktu kan. Nah, tapi kalau tanam bareng panen satu hamparan, panen semua, kemudian tidak ada tanaman sama sekali, nah itu kan bisa mengendalikan. Ya. Kemudian ulat juga, ulat itu hanya menyerang ketika ada daun muda. Jadi ketika daunnya sudah menguning, ya nggak ada ulatnya kan. Ya, jadi tanam serempak itu menyebabkan labor shortage. Nah ini dialami oleh negara-negara yang developing. Jadi kalau seperti Laos itu belum. Laos, Myanmar itu belum menghadapi masalah ini. Kemudian apalagi Kamboja ya itu sudah. Kita kan bukan negara komunis, kita nanam kapan saja boleh dong. Jadi negaranya pokoknya kami bukan komunis. Jadi suatu ketika mungkin Kamboja akan menghadapi masalah. Kita nanam serempak bukan karena kita komunis, tapi kita mau mengulangi hama penyakit. Sekarang kan belum bisa, mereka protes. Mengapa harus diatur-atur? Kita kan bukan negara komunis. Wes pokoknya pandangannya begitulah. Bisa membayangkan ya masyarakat yang situasinya seperti itu ya. Ya. Harvesting immature of mature crops. Ya. Dalam hamparan yang luas. Mungkin ada sebagian yang sudah mature, ada yang premature, ada yang over mature. Tapi kalau hanya dipanen yang mature saja, nanti ini manen lagi hanya berapa kuintal, ya, sehingga akhirnya dipanen semuanya saja. Sehingga banyak kejadian yang over mature maupun yang immature. Processing techniques. Banyak tempat pemrosesan ya. Jadi menghilangkan jerami, menghilangkan sekam. Limited drying facility. Ya. Pengeringan itu masalah serius. Mengapa? Kira-kira ada yang bisa menduga? Yang di rumah, mengapa pengeringan itu masalah serius? Termasuk Indonesia. Rasa angguanu ya Pak, sing nang omah den ra weruh aku ya. Rupaku ya elek ya. Yo. Yu rasa weruh aku lah ya. Mengapa? Indonesia itu terutama Indonesia ya. Tapi enggak hanya Indonesia lah semuanya. Pengeringan itu selalu menjadi masalah serius. Ya, siapa bisa menduga? Pengeringan grain itu selalu menjadi masalah serius. Ya, siapa bisa menduga? Yang di rumah? Apa? Karena negara lembab udaranya. Negara kita udaranya lembab sehingga kalau pengirinnya dikit ya itu baik close ya. Ya. Negaranya lembab. Kenapa lembab? Oke. Ada alasan lain ya? Mungkin lokasinya. Lokasinya kenapa? Kurang lokasi. Kayak lokasinya gimana ya? Tidak tersedia gitu Kak.
Duh. Ya. Oke, siapa? Mencoba? No? Mungkin bener karena cuacanya lembab sama mungkin lokasinya tergantung kondisi kali ya, Pak. Lokasinya tergantung kondisinya. Sing lokasinya anak gue apa? Kancamu jawab. Mungkin iklimnya gitu. Iklim kenapa? Oke, iklim kenapa? Iklim jawaban yang benar. Kenapa? Iklim. The right answer is iklim. Season. Why? Mungkin karena beberapa petani masih menggunakan cara tradisional. Oke, itu juga masalah, tetapi bukan itu penyebabnya. Iklim. Iklim is the right answer. Then, why? Ya harusnya bahasa Inggris lagi. Gara-gara pandemi jadi orang bahasa Inggris lagi. Ya. Harusnya itu bahasa Inggris makanya. Jadi kalian itu dipaksa dalam satu semester tuh bicara bahasa Inggris. Gradur apa-apa, salah nggak apa-apa. Ora peduli tenses belgedes apa tenses. Grammar grammar itu apa? Yang penting berani ngomong, saya mudeng, orang mudeng wis penting itu. Grammar itu belgedes apa tuh? Ya, grammar itu apa? Nanti yang jawab itu pasif baru aktif nggak peduli. Yang penting saya mudeng aja. Itu di alam terbuka kan, Pak? Maksudnya gimana? Ini pengeringannya. Berarti kan Suhunya nggak konsisten. Enggak, jawabannya benar adalah iklim. Tapi mengapa? What about iklim? Kamu dari mana? Jakarta. Why? Season. Karena kalau misal mau nyimpen waktu musim kayak hujan gitu kan lembab-lembab gitu. Kalau kalau misalkan kan pengiringan biar dia nggak cepat rusak dan teman-temannya gitu kan. Jadi kalau misalkan udah musim hujan dan teman-temannya kan kalau Ya, lah kenapa musim hujan? Ya, siapa itu namanya? Kamu sama namanya siapa? Candy. Coba buka sebentar. Candy itu mana? Oh, kamu Candy. Wajahnya ketutup semua ya. Ya, musim is right answer. Ayo, yang di rumah. Saya ingin mencoba, Pak. Ya, Rio. Karena dipanennya waktu musim hujan ya, Pak. Jadi agak kesusahan untuk melakukan pengeringan gitu, Pak. Kenapa musim hujan, Le? Karena dipanennya saat musim hujan, Pak. Iya, oke. Ya, karena penanaman padi baru bisa dilakukan ketika musim hujan. Musim hujan berlangsung selama 6 bulan. Jadi panennya juga masih musim hujan. Ya. Kemudian itu panenan pertama itu namanya padi rendengan, ya. Padi rendengan. Di ilmu pertanian umum sebenarnya saya jelaskan itu ada 2 macam padi ya. Padi rendengan. Itu dimulai dari sekitar bulan November, Desember, Januari, Februari, November, Desember, Januari. Nah, oke. November sampai Januari panen ya. Kemudian plus minus setengah bulan olah tanah ya. Itu baru padi gadu. Nah, itu dimulai bulan Februari sampai Februari, Maret, April, Mei lah sampai Mei. Lah ini baru ketika panen sudah mulai kering. Nah, tapi padi ini paling produksi paling tinggi padi rendengan ini. Jadi sebelum November, pokoknya kurang lebih seminggu sebelum musim hujan itu ada hujan ajaib. Ayo namanya apa? Ada hujan ajaib. Ada dua kali hujan yang terjadi pada musim kemarau.
Hujan apa dengan hujan apa? Ayo. Kedua-duanya penting. Hujan yang pertama pertanda apa dan hujan yang kedua pertanda apa? Kedua-duanya penting. Ya. Ya. Ada dua macam hujan yang terjadi pada musim kemarau saat bulan Agustus September. Paling hanya 2-3 hari dan itu intensitasnya rendah, paling hanya ya 20 sampai 40 mm lah. Itu disebut hujan apa? Dua kali hujan di musim kemarau. Yang pertama disebut hujan apa, yang kedua disebut hujan apa. Yang kedua ini yang pertanda ke sini. Ya, siapa masih ingat kuliah IPU? Hujan? Yu, Bayu? Hujan apa le? Yu, Bayu? Halo Pak. Ayo, hujan apa? Yang pertama nih, hujan. Ini Kalau sekitar bulan Agustus, ini sekitar bulan Oktober. Ya. Kalau yang Agustus tuh kalau nggak salah susulan ya Pak? Hujan apa? Susulan. Oke, yang susulan tuh yang satu apa yang dua? Kebalik ya Pak, yang dua ya berarti. Yang kedua, oke, ini hujan susulan. Yang ini hujan kiriman. Ya, kalau dikirim maka masih lama. Susulan berarti sebentar lagi datang. Sudah disusul kok sebentar lagi datang. Jadi hujan susulan ini pertanda ya paling seminggu 10 hari kemudian akan datang musim hujan. Hujan kiriman itu pertanda sebentar lagi pasti akan langit itu akan bersih, tidak ada awan. Jadi kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, itu pertanda apa? Bayu? Musim ini ya Pak, musim panas mau mulai ya Pak. Bukan mulai, pada puncaknya. Kalau hujan susulan itu pertanda musim hujan akan datang, tapi kalau hujan kiriman pertanda ini langit akan bersih. Karena bersih maka siang hari panas sekali, malam hari dingin sekali. Itu pertanda apa? Itu kalau orang Jawa mengatakan masa bediding. 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 Nah. Maaf Pak. Halo. Ya? Kameranya agak kurang ke kanan Pak. Kameranya kenapa? Agak kurang ke kanan Pak. Iya. Terima kasih ini. Pak. Yes. Ini agak jauh ya. Ini bediding. Jadi kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Jadi dua hujan itu hujan ajaib semua. Kalian orang pangan harus ngerti. Kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali, pertanda apa? Kalau siang panas sekali, malam dingin sekali, pertanda apa? Ya, buah-buahan, oke, akan berhenti, bukan berhenti ya, akan mengalami stagnasi pertumbuhan, jadi menghentikan sementara laju pertumbuhan vegetatif ya. Jadi masa ini akan pertanda akhir dari pertumbuhan vegetatif. Masuk ke fase apa? Pertumbuhan apa? Generatif. Jadi setelah masa bediding ini, maka sebentar lagi akan banyak daun-daun berguguran, itu pertanda berarti vegetatif sudah berakhir tapi stagnasi.
Kemudian masuk ke fase generatif. Maka banyak bunga-bunga apa? Buah-buahan mulai berbunga. Oke. Nah, kurang lebih 1 bulan berbunga, kemudian mengalami fruit set. Jadi akhir fruit set, kemudian fruit development, sehingga panen buah itu malah justru terjadi pada musim hujan. Jeleknya Indonesia. Jelas ya. Jadi secara alamiah kita tuh justru panen buah, panen raya buah itu terjadi pada musim hujan. Mengapa? Karena tanah kita subur, hujan kita tinggi, ya. Pertumbuhan vegetatif terus berlangsung sampai masa beding ini. Masa beding ini ditandai dengan datangnya hujan apa? Kiriman. Iya. Setelah hujan kiriman, maka langit akan cerah sehingga siang hari panas sekali, lalu malam dingin sekali. Dan itu berarti fase pertumbuhan vegetatif akan diakhiri, bukan distagnasi, dan masuk ke fase generatif. Ya, oke. Nah, jadi drying ini masalah serius. Mengapa? Kalau di musim padi rendingan ini perlu pengering, nanti pada musim gadu nggak dipakai, sehingga banyak mangkrak. Jadi hanya rendingan aja dipakai. Gadu nggak dipakai lagi, dari setahun lagi baru dipakai. Jadi mereka biasanya nggak merawat, rusak lagi, gitu ya. Jadi pengeringan selalu menjadi masalah serius. Akses rainfall expose. Jadi ini ya musim dikeringkan, hujan terus, kelembaban tinggi sehingga akhirnya kadar air tinggi lagi. Lack of storage ya, kekurangan fasilitas pengeringan penyimpanan yang memadai. Transportasi kurang, akses pada new teknologi juga sulit atau tidak murah, no farmer friendly business model. Jadi banyak petani yang tidak friendly dengan model-model bisnis. Ini kalau musim, jadi kalau saya buat, ini saya hapus ya. Jadi model bisnisnya dimaksud adalah, boleh? Ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, ini kalau saya buat harga beras, ini bulan Februari panen raya maka rendah. Oke, ini rendah. Kemudian ini kembali merangkak naik sedikit. Bulan Mei akan panen rendah lagi. Ini. Kemudian bulan ini merangkak naik. Ini pasti tinggi ini. Ini mencapai puncaknya sehingga di sini bulan September Oktober ini puncaknya ya. Ini dikenal dengan masa paceklik. Nah, dan ini baru lagi. Ini sebagian udah mulai panen pasti. Oke. Nah, gini. Ini kalau di beberapa tempat itu banyak pebisnis nakal. Bulan Februari musim panen, petani butuh uang, dibeli murah-murah. Ya, padahal mereka menunggu beberapa bulan aja, udah harganya udah tinggi. Kemudian, tapi karena kepepet, misalnya anaknya sekolah, istrinya sakit atau bahkan biasanya kalau musim panen itu musim kawin, itu kebelet pengen kawin lagi, itu dijual. Padahal itu dijualnya pada saat harga murah. Seandainya mereka sudah friendly dengan bisnis model, udah pinjam saja bank. Ya. Nanti bulan-bulan ini ketika harga baik, berasnya baru dijual, bayar bank. Jadi petani kita banyak yang belum friendly dengan bisnis model. Oke. Yang di rumah kelihatan ya? Yo, kita ya Le. Kelihatan Pak. Oke. Jadi bulan-bulan ini, jadi kalau Rio mau menjadi pemain di lapangan begini ya, itu membantu petani dengan cara mencekik mereka. Ya. Jangan kenalkan dengan bank. Bank itu bahaya,
mendingan utang sama saya aja. Nah, nanti Rio jadi juragan. Kemudian bulan September, wah, paceklik itu Rio jual, wah Rio kaya. Tapi enggak lah ya, Le. Ya, masa cari makan dengan cara begitu ya, Le? Iya, Pak. Oke. The optimal stage, jam 1. The optimal stage of harvesting. Itu ketika kadar air antara 20 sampai 25. Atau ketika warna grain store-nya itu jadi warna malenya itu udah 80%, ya 85% itu mencoklat ya. Kemudian all seed are positioning under the panicle, jadi sudah dingkluk menghadap ke bawah. Kira-kira kurang lebih ini 30 hari setelah flowering. Dan bila dipanen terlalu lambat, maka akan banyak yang broken. Dan bila dipanen terlalu cepat, maka banyak yang belum mature. Maka bijinya akan kadar karbohidratnya rendah. Ya. Nah, hujan menjadi masalah. Kalau katakanlah bulan ini gaduh ya. April, Mei ini harusnya kan tidak banyak hujan. Dan itu ketika pengisian polong sudah hampir selesai, itu penting jangan ada hujan. Karena kalau banyak hujan, banyak air nanti akan banyak supply ke kernel, ke grainnya. Tetapi bila ada 1 kali hujan, walaupun cuma 1 jam saja, maka akan banyak biji yang patah. Dan kalau bijinya bulirnya ini patah, harganya pasti jatuh, ya. Pertanyaan saya, mengapa walaupun hujan cuma 1 jam mengakibatkan bulir-bulir padi atau gandum itu, jagung itu patah? Ya, mengapa? Jadi pantangan para bakul beras adalah beras. Menjawabnya saya tampilkan di tadi dari air apa? And this figures. Oke. Ya. Mengapa hanya hujan 1 kali saja, 1 jam saja menjelang panen, sehari menjelang panen, maka akan banyak yang patah. Clue-nya itu. Ya. Constitution water and the structure. Ini lumayan ya, yang AC-nya beberapa mati lumayan ya. Minggu lalu, ya ampun, pulang retak saya. Ayo, kenapa? Siapa mencoba? The clue is the consistent water and the grain structure. How come? Ya, mengapa? Enak, siapa? Kamu sama namamu? Niken. Niken. Oke. Kamu jadi ya. Teman baiknya Justinus. Untuk kongkon-kongkonan, untuk marah-marahan gitu ya. Iya, Niken. Kenapa? Kalau menurut saya loh Pak, kalau salah maaf ya. Enggak apa. Kalau menurut saya kan tadi kan kalau 1 jam itu bisa bikin benih patah itu karena tekanan dari hujannya itu kayak bikin biji. The clue is consistent water and the structure. Ya, no.
Hmm? Enggak Itu siapa tahu. tuh? Naomi. Oh, Naomi. Ya, Naomi. Sebentar Pak lagi mikir. Kamu tahu nggak berapa? Mahasiswa juga namanya Naomi, tapi udah lulus berarti ya. Naomi. Nah, kamu berapa? Eliana. Eliana Pak. Eliana. Ya, kenapa? Kuncinya adalah consistent word and this structure. Yo, Justinus. Ya. Jadi kan tadinya kan panas tuh Pak. Semuanya kan suhunya itu masih. Yes. Tiba-tiba hujan datang tuh Pak. Yes. Siap ditepis Pak. Patah gitu Pak. Ayo hubungannya dengan consistent word and this kan. This structure ya. Yuk. Kan padi itu constitution water, berarti kan kandungan airnya sedikit. Nah, jadi ringan kalau kandungannya sedikit. Nah, pada saat musim hujan, padinya tuh menyerap air, jadi bobotnya bertambah, jadi berat, dia mudah patah akhirnya. Ya, coba yang pencobaan yang baik, tapi nggak pas ya, kurang sedikit. Kamu siapa namanya? Christine. Oke. Aku catat nimnya itu ya. Mana? Apa namanya? NG, Pak. NG. Ya, NG. Emang gini loh, Pak. Emang gini. Jadi kalau constitution water itu kan berarti air di luar selnya itu terikat kuat. Jadi kalau misalnya hujan gede, jadi di berasnya itu mengikat airnya gitu. Sempit. Nah, berubah sempit. Ya, ya, consistent water and this structure. This structure. Ya. Oke ya. Ada yang mau mencoba lagi? Gini. Jadi ini ketika ya. Ini kan consistent water, ya kan? Jadi sulit sekali karena consistent water, maka sulit sekali mencapai keseimbangan. Ketika ada air hujan, maka bagian ini yang paling basah yang mana? Bawah, tengah, atau atas? Paling basah yang mana? Yang paling menyerap air yang mana? Ya ini yang berhubungan dengan batang kan? Oke. Berarti akan menyebar ke sini ya. Jadi bagian ini akan banyak menyerap air. Tetapi untuk pindah ke sini kan perlu waktu yang lama. Karena dia apa? Consistent water. Akibatnya ketika digiling, maka kadar airnya berbeda, pecah. Ya. Ya. Jadi walaupun cuma 1 jam, maka air itu hujan itu akan menyebabkan penyerapan air oleh tanaman tinggi. Dan itu pasti yang akan disuplai paling banyak adalah bagian yang berhubungan dengan tanamannya. Bagian pangkalnya. Sementara itu adalah consistent water. Beda dengan pepaya, itu akan segera seimbang ya. Nah, karena kadar airnya nggak seimbang, maka patah. Oke. Ya, ini patah ini menjadi masalah serius ya di dunia perberasan. Oke. Mana sih? Oke, dah. Kalau terlalu awal, maka timbunan padi belum sempurna sehingga nanti berat bulirnya akan rendah. Tapi kalau terlalu tua, apa yang terjadi? Mature, yaitu sudah rawan itu ada beberapa bagian yang menjadi calon buah baru, ya, calon tanaman baru,
sehingga dia bisa germinating, dan ketika akan germinating maka sebagian patinya sudah dikonversi menjadi glukosa. Sehingga yang paling aman adalah ketika ya 80% lah itu. Ini yang ujung atas itu, kanan atas itu yang too early, yang bawah itu too late, nah, yang best stage adalah yang sebelah kiri. Oke. Lahan yang basah juga tidak baik untuk dipanen. Mengapa? Nah, yuk. Lahannya basah ketika dipanen juga nggak baik. Harus ketika kering, paling nggak 3 hari kering. Mengapa? Ya. Lahan yang basah juga tidak baik bila dipanen. Mengapa? Ya, boleh. Mungkin karena kalau lahannya basah nanti kandungan air pada produknya tinggi juga. Ya, oke. Ada jawaban yang lebih tepat. Kalau basah maka Kalau basah mungkin jadi di tanamannya lebih banyak airnya terus lembek gitu, Pak. Jadi gampang rusak. yang jelas itu kalau basah akan gampang ya patah juga. Ya. Karena consistent water ya. Jadi panen basah pasti banyak patah. Ya. Pengeringan itu perlu waktu lama. Karena apa? Consistent water. Jadi bagian luar dia sudah sebagian airnya sudah menguap, bagian dalamnya belum, dan perpindahannya lambat. Ya ketika digiling pecah dia. Ya. Maka daerahnya nggak sebanding. Ya. Hampir 99% itu pemanenan secara manual. Dan penggunaan peralatan itu masih sedikit, dan bahkan kalau peralatan besar itu ya efektif hanya pada lahan datar ya. Jadi peralatan seperti ini efisien. Kehilangan pasca panennya bisa ditekan. Tapi kan ini cocoknya untuk lahan datar. Ada persawahan kita berbukit-bukit ya. Bahkan kita objek wisata kita seperti di Bali itu kan malah justru terasering yang sangat itu dapat dibayangkan betapa repotnya itu ketika panennya. Sehingga mau tidak mau harus pakai manual. Manual berarti kehilangannya tinggi. Ya. Nah ini cara panen yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar masih seperti ini. Dulu kita juga begini. Kalau seperti ini kira-kira kehilangannya tinggi di mana kira-kira? Kehilangan panennya pasti tinggi, tapi di mana kira-kira? Pengeringannya juga begini, jadi nggak efisien kan? Ayo, di mana kehilangan pasca panennya? Waktu tadi ya, tadi mana di halaman bawah ya? Nah ini, kalau cara pengumpulannya aja masih diikat gitu, kira-kira kehilangan yang tinggi di mana ini? Permisi Pak. Ya. Ini PPT-nya yang ada di Zoom memang tidak bergerak ya Pak? Hanya loading ya Pak? Apa? PPT yang ada di Zoom Pak. PPT-nya belum di Zoom. Oh, bukannya ini Pak, tidak bergerak Pak, masih di slide 12. PPT-nya belum di Zoom. Nah, sekarang sudah bergerak Pak. Terima kasih Pak. Oh ini dah. Oh berarti jangan slide show ya. Wajan. Sorry. Oke. Kalau tadi pemanenannya seperti tadi, ini ya, ini halaman Bapak ini 7 ya. Seperti ini ya. Oke. Maka kehilangan pasca panennya pasti tinggi. Pada tahap mana buat kalian? Ya. Jadi panennya seperti ini kehilangan yang tinggi di mana kira-kira?
Harvesting tinggi nggak? Harvesting tinggi nggak? Pemanenan tinggi nggak? Kalau nanti produknya adalah seperti tadi ditaliin gitu, tinggi nggak? Ya tinggi pasti, karena ngambilnya satu persatu gitu kan, dan langsung bersentuhan dengan malainya ya. Gathering, cara mengumpulkan tinggi, ya maksudnya mengumpulkannya tuh pakai plastik karung plastik begitu ya. Tidak dibawa batangan seperti itu. Batangan itu ya kecuali di gatheringnya tinggi, tracingnya juga tinggi. Selama perjalanan juga banyak yang rontok kan gitu. Oke. Pengeringan. Apa dampaknya terhadap pengeringan? Dengan panen seperti ini. Ya pengeringannya perlu waktu yang lama ya, karena tidak bisa dibuat merata, tipis gitu kan. Ya. Ya, ini adalah cara threshing yang Pak. Kira-kira bagian yang atas dengan bawah itu kehilangannya tinggi yang mana? Antara yang atas dan bawah itu tinggi yang mana? Yang atas. Kenapa? Kehilangannya karena apa ini? Apa? Kehilangannya karena apa? Ya terlempar ya kemana-mana gitu ya. Oke. Nah ini yang batas ya. Kemudian oke, kalau bisa tidak perlu dilempar-lempar begini, tapi dimasukkan di satu mesin begini, oke, maka kehilangannya relatif kecil ya. Wah ini kuali ini tidak di sini tempatnya ya ini ya. Jadi kuali tadi ya Pak hilangnya ya. Ya ini tadi kita sudah bahas ini ya. Jadi ini masa endospermnya. Lah embrio ini yang dekat air. Ini kalau terlalu tua, maka embrio ini sudah siap untuk tumbuh tunas. Apalagi kalau kadar airnya tinggi. Ya. Dan ketika dia siap tumbuh tunas, maka sebagian patinya akan sudah dikonversi menjadi monosakarida. Ya pengeringan. Oke, ini pengeringan selalu menjadi masalah ya. The main reason why rice should be dried contain a lot of moisture and their active respiration. Ya, jadi salah satu alasan harus dikeringkan adalah menurunkan kadar air ya. Kenapa harus dikurangkan kadar air? Ya supaya respirasinya nggak tinggi. Kalau kadar airnya rendah, maka laju konversi karbohidrat cukup tinggi menjadi sederhana akan lambat, sehingga respirasi terjadi masih, cuman lebih kecil. Kalau dikeringkan total gimana? Walah ya hilang. Dikeringkan kadar airnya 0 gitu ya, atau 1% aja, ya menjadi nggak enak berasnya. Karena banyak senyawa volatil yang kemudian tidak bisa dinikmati lagi. Ya, moisture kadar air mempercepat propagation ya. Propagation itu perbanyakan, jadi itu mempercepat perkecambahan dan pertumbuhan mikroorganisme. Di samping juga padinya cepat mengalami kerusakan. Germination rate of rice is low and toxic are produced by growth of mold. Ya. Jadi kalau kadar airnya itu harus dibuat rendah supaya mold tidak mudah tumbuh. Ya. Saat panen kadar air itu antara 18 sampai 24. Ketika dikeringkan itu pada 14%. Kalau standar bulog itu 12%. Jadi kalau disimpan di gudang bulog itu 12%. Ya. Karena bulog itu bisa menyimpan sampai 1 tahun. Kalau pedagang kan nggak mungkin menyimpan sampai 1 tahunan. Nah, kalau bulog bisa sampai 1 tahun. Sehingga kadar airnya harus rendah.
Ya, sehingga kalau ya Bulog ini 12% karena dia menyimpannya sampai setahun ya. Ya ini ada banyak gambar. Pengering ini ya, pengering itu kalau di kita tuh selalu banyak gagal. Itu dulu banyak kakak-kakak kelas kalian tuh yang kalau KKN pada bulan Januari, Februari itu nanti programnya itu bikin pengering. Tapi begitu mereka pulang ya nggak dipakai karena habis itu udah nggak diperlukan lagi ya. Nah, jadi pengering ini kayak penggunaannya hanya setahun sekali aja. Ya ini pengering secara mekanik ya. Ini sumber panasnya dari atas disemprotkan ke bawah, kemudian nanti uap airnya akan keluar dari samping ini. Dan ada yang bentuknya flat. Ya. Jadi flat ini dia mengalirkan udara panas di atasnya. Oke. Ada juga yang di bawahnya. Oke. Kalau menurut kalian mana yang lebih efisien? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri yang pakai pipa-pipa itu atau yang kanan? Yang lebih efisien dalam penggunaan panas. Ya. Ya, siapa mau menduga? Oke, kamu? Ya, kanan. Kenapa kanan? Ya, itu yang dikeringkan lebih tipis, tinggal lebih cepat ya. Kalau yang kiri sebenarnya penggunaan energinya efisien, tetapi pengeringannya sendiri menjadi lebih lambat, walaupun lebih efisien. Karena banyak udara panas yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh tebalnya ini. Banyak massa. Nah ini pengering yang canggih ini ya. Cleaning, fine cleaning, grading. Jadi kecuali dia bisa drying ya. Dia juga bisa lakukan cleaning dan bisa grading. Grading kalau bulir beras. Kira-kira gradingnya itu berdasarkan apa yang paling mungkin dilakukan untuk bulir beras? Ya, berdasarkan apa nih? Ya. Gradingnya apa kira-kira? Ukurannya apa? Panjang atau lebar? Ya, apa nih? Gradingnya berarti apa? Kalau beras. Wah, berasnya besar-besar ya. Wah, itu berarti mahal. Berarti dia gradingnya apa? Ya. Ya ukuran, tetapi pasti ukurannya adalah 2 tahap ya. Pertama adalah memanjang dan kedua adalah membesarnya. Jadi kalau yang memanjang itu pasti ada batasan. Kalau yang lebih rendah dari ini pasti akan nyemplung masuk ya Pak. Jadi dia tidak melewati tahapan itu. Dan tegak beras harus dalam keadaan posisi yang sama. Baru tahap berikutnya adalah sumbu pendeknya. Penyimpanan, rice
in storage reservoir expanding the nourishment, consume oxygen, oke, bla bla bla, ya. Oke. Beras salah satu penyebab utama kerusakan beras adalah respirasi. Ya. Kira-kira ini ada 2 slide berikutnya. Coba kalian pelajari ya. Kira-kira penyimpanan beras yang baik itu seperti apa? Ya, salah satu penyebab utamanya adalah respirasi, kemudian serangan mikroba. Nah, untuk menghindarinya, maka cara penyimpanan beras yang paling ideal, ya, kalau bukan yang paling umur simpannya paling panjang itu enggak lah, karena harga juga murahan. Jadi cara penyimpanan beras yang paling arif itu menggunakan teknik apa? Ya, dalam 2 slide berikutnya. Oh, 3 slide berikutnya nih. Ya. Tidak 2:30 ya. Wow. Kasihkan nomor. Ya. Christine, saya lihat tadi ibu tadi apa ya? Christine. Christine ini berapa, Chris? Enggak ada. Christina Widya ini ya? Apa? Oh iya. Ya, kok Kang Widya kan? Oke, Matthew, NIM-nya berapa Matthew? 64 enggak ada. Enggak terdaftar Matthew. 64 Matthew Aditya.
Oke. Ya. Kemudian apa sebelahnya apa namanya? Oke, catering teman. Iya catering. Oh, iya catering Jenny. Oke, 8. Oke, main apa meneh mau ya? Oke, depan ini 2 ya. Ini dah. Depan ininya berapa? 76. Cindy. Oke. Ya, oke. Cindy. Sebelahnya Gracia. Oke. Mana ya? Sebelah kiri ini Catherine mana ya? Tak tunjuk mas apa itu? Kita biji apa kabeh? Terus menjawab salah tak biji kabeh. Nah, siapa? Nimnya berapa? 0068. 68 Teresia. Angelika ini ya. Ya oke. Oke, mana lagi sampai rasa tunjuk tadi tuh. Oke. Jawab salah tak tunjuk. Justinus. Enggak ada Justinus berapa? Enggak ada. Oh, udah pernah jawab nih salah. Ini saya salah tak bener. Oke, sebelahnya ya. 077. Oh, Karo, kamu namamu siapa? Oh, Niken, Karo, Gina, berarti 2 nama. Siapa lagi tadi yang data tunjuk ya? Berapa nimnya? 056 ya, oke. Vincencio. Iya, oke. Oke, jawab salah bener nggak? Siapa? Apa? Nathan ya? Nathan. Seratus 104. Oh iya. 104. Soalnya 104 kok Elizabeth masuk. 106. Oh iya. Tapi kamu laki-laki tulen ya, bukan ganti kelamin bukan? Soalnya 104 itu Elizabeth. Bukan. Oke. Yalah. Disyukuri jadi apa? Oke, ya, cara penyimpanan padi yang baik. Apa? Nah, coba ayo, oke. Nah, coba. Oh, gimana nyoba kita? Ya nyoba orang kita salah ya. Apa nimnya berapa? Weh, kok lagi. Berasnya disimpan di tempat yang kelembabannya kurang dari 13-14%, terus berasnya disimpan di di karung doni 40-50 kilo gitu. Terus apa lagi? Oh, dia loro barang juga 2 bidadari kembar ini ya tanya. Ya. Weh, jawabnya salah apa? Disimpannya moisture-nya 13 sampai 14. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Penting apa lagi? Yang penting. Jawabannya kenapa aerasinya harus baik? Oke, 4 warrior ini belum tak tulis mau ya. Wah, ini anu barang. Ini Feris ya. Apa Nduk? Nama apa? Klarinda, Pak. Klarinda. Klarinda. Itu tuh tai lalat apa tuh? Jerawat. Oh, jerawat. Oh, ini jerawat nggak apa-apa, nah tai lalat kan berarti harus diperiksa ya. Lalat kurang ajar.
wajah cantik-cantik dianggap WC umum ya kan. Kalah Linda. Jerawat ya. Nek Justinus kayaknya nggak punya jerawat itu. Di mana? Di nggak kelihatan di giginya, di giginya. Ya. Kenapa disimpan di aerasinya harus baik? Ya. Ini appropriate aeration ya. Saya mau cah papat mau saderet mas apa sini? Cewek. Kamu maju aja mau. Ini. Jadi cah 5 berderet tadi loh. Kamu sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Kamu salah satu aja. WNIM-nya berapa? Ayo, mengapa aerasinya harus baik? Siapa? Apa? Yuk. Lima 7. Terus siapa lagi? Wes, bapak ibu bener salah tak kayak 57. Wes, oh dulu pernah. Ya, saya jadi 7,5. Wes, kone. Siapa nih? 82. Oke, wes putus setengah kabeh. 7,82. Ini ya. Waduh. 46. 46 itu siapa? Oh, Henry. Oke, terus? 97. 97 siapa? Oh, sing Kalisa yang adiknya itu ya. Tuh, terus? Dah. Oke. Ya, kenapa aerasinya harus baik? Nah, saya tembak saja. Salah nggak apa-apa. Bukankah kalau aerasinya baik, berarti tidak ada timbunan air? Ya? Kalau tidak ada timbunan air, bukankah itu akan memacu respirasi berikutnya? Ya. Apa? Oh iya, oke. Justru itu, kalau kelembabannya rendah, bukankah akan memacu respirasi berikutnya? Kalau kelembabannya tinggi kan respirasinya menjadi lambat. Yo. Kalau kelembabannya tinggi kan respirasinya lambat. Mas, seperti kalau CO2-nya tinggi, respirasinya lambat karena CO2 adalah produk. Kan? Kalau produknya itu tinggi kan berarti lambat respirasinya. Yuk. Kalau aerasinya bagus berarti oksigen terlalu tinggi kan? Oksigen kan terus selalu tinggi ya. Kalau oksigennya tinggi berarti respirasinya kan malah kencang. Ayo. Ayo. Nah, ini menariknya nih. Ya, siapa mau mencoba menjawab? Yang di rumah? Silakan mencoba menjawab. Shannon, Viola. Shannon, Viola. Mengapa kalau aerasi tinggi justru di penyimpanannya justru pada aerasi tinggi? Mengapa penyimpanan yang baik itu malah justru pada aerasi yang tinggi, yang baik, pada aerasinya baik? Padahal kalau aerasinya bagus, berarti kan perputaran udaranya bagus kan? Ya, oke. Dampak lainnya adalah untuk menghindari tumbuhnya jamur ya, itu lebih berisiko. Jadi memang selalu ada untung dan rugi. Oke, topik itu yang akan kita bahas untuk materi berikutnya. Ya. Jadi memang ada risiko ya. Risikonya antara lain respirasinya menjadi tinggi.
tetapi resiko itu akan murah daripada misalnya ditumbuhi jamur, apalagi yang mengandung aflatoksin. Oke. Nah, sekarang penyimpanan seperti ini cocoknya untuk daerah mana? Kalau di daerah yang panas atau dataran rendah, cocok apa tidak? Baik apa enggak kalau penyimpanannya seperti ini? Ya. Ya, ini cocok untuk Indonesia karena aerasinya berarti terbuka. Ya, kemudian disimpannya di dalam kemasan-kemasan plastiknya sehingga enggak semebar kemana-mana. Oke. Kemudian kalau seperti begini, ini cocoknya untuk daerah mana ini? Dataran rendah cocok? Cocok nggak kalau dataran rendah? Tidak cocok ya. Ya, karena kelembabannya tinggi. Sehingga malah ditumbuhin mikroba. Ini cocoknya untuk dataran yang tinggi. Ya. Kecuali kalau dataran rendah, aerasinya harus baik. Ini lumbung padi di era di zaman nenek moyang itu pakainya di lumbung padi ini di dataran rendah ada juga, tetapi aerasinya bagus. Kalau ini adalah di dataran tinggi yang tidak butuh aerasi. Kalau ada aerasi malah kelembabannya tinggi sekali dia. Ya. Mending ya. Jadi kalau seperti ini di dataran tinggi, boleh nanti kalau ada aerasinya, ya itu ketika ada kabutnya masuk semua, malah tumbuh mikroba jamur. Kalau di dataran rendah harus ada aerasinya. Karena apa? Untuk menguapkan uap air yang dihasilkan dari respirasi. Nah, kalau seperti ini di Kamboja ya. Jadi ditempatkan di dalam di dalam bak begitu, tapi dari kayu. Ini cocoknya untuk daerah bagaimana ini? Seperti apa? Jadi baknya kayu tertutup. Bak kayu tertutup, rapat lagi. Ya, ini untuk penyimpanan jangka pendek di Kamboja. Kalau jangka panjang ya ini itu kalau respirasinya pasti tinggi ini kan. Ya Kamboja itu daerahnya datar gitu loh. Jadi daerahnya datar dan jalan-jalan itu lurus gitu. Jadi kalau tetangga hati-hati soal nabrak-nabrak. Desainnya bagus tetapi membingungkan. Ya. Seperti ini, jadi disimpannya di dalam gentong-gentong tanah gitu. Jadi dia kedap udara, tidak ada perairan udara sama sekali, kemudian tertutup ya. Ini kira-kira cocoknya untuk daerah mana ini? Seperti apa nih? Ayo, ini banyak belum jawab loh ini. Jadi disimpan di dalam gentong-gentong yang tidak ada aerasi sama sekali. Maka respirasinya pasti tinggi gitu kan. Nah, berarti ini cocoknya dari daerah mana nih? Yuk. Di Bangladesh, tapi Bangladesh di dataran tinggi, dataran rendah, sedang, atau di dekat pantai gitu. Yuk. Ayo, ini banyak yang belum jawab ini. Jadi kalau gentong-gentong clay, gentong apa namanya? Dataran tinggi kenapa?
Bukan, dataran tinggi lembabnya tadi itu ketika ada frost, ya, ada kabut. Nah, tapi kalau dataran rendah artinya apa? Kelembaban kadar airnya, kerapatan udaranya tinggi apa rendah? Rendah. Ya, oke. Dataran tinggi maka kerapatan udaranya rendah. Temperaturnya bagaimana? Tinggi apa rendah? Rendah. Nah, jadi ini maksudnya dia akan menaruh beras di sini ketika keadaan kering dan ketika kelembaban udara rendah, sehingga ditutup, sehingga tidak ada respirasi berlangsung tapi lambat karena temperaturnya rendah. Oke, jadi ini cocoknya adalah di dataran tinggi tertutup rapat yang kerapatan udaranya rendah. Ya, sama tadi seperti di Laos tadi kan. Di Laos tadi kan tertutup tapi dari kayu. Kalau nggak tertutup ya nanti ketika ada awan atau frost ya, jadi fog awan ya, itu karena kelembabannya tinggi, itu bisa fatal. Jadi ketika musim hujan itu kelembaban mereka tinggi bukan karena tapi karena awan frost, jadi awan tapi yang tertiup ke bawah itu, menuju ke temperatur yang lebih tinggi, atau fog, fog itu kan kodok ya, fog. Fog itu uap air yang muncul karena perbedaan posisi. Jadi kalau di asli Semarang itu di daerah Karanganyar, Geneng, kemudian di Banyumanik itu pasti sering terjadi fog. Jadi dataran rendah, kemudian ada tinggi, kemudian di sini di ujung sini pasti itu fog. Embun lah, bahasa Indonesianya mungkin. Jadi kalau daerahnya ini pantai ya, kemudian naik ini, ini pasti rawan fog, rawan embun. Jadi uap air dari kerapatan tinggi, kemudian naik, kemudian di sini kerapatannya rendah, maka daya tangguhnya lebih sedikit, maka akan terjadi fog. Ya, di sini fog. Di uap air yang naik karena ketinggian, dipaksa naik karena ketinggian, yang muncul fog. Jadi embun lah bahasa Indonesianya mungkin. Ya ini juga kalau seperti ini cocoknya kira-kira di daerah mana dan di mana? Ini biasa dilakukan oleh masyarakat Bhutan. Bhutan adalah negara paling bahagia di dunia. Saya mungkin nggak bahagia di sana. Kenapa? Nggak boleh merokok. Negara paling bahagia di dunia nih. Saya mungkin tidak. Malah rasa ngerokok bahagia piye. Orang rokok rong jam rasanya kayak arang began. Ini cocoknya kalau penyimpanan di dalam bak-bak bak yang tertutup rapat begini ya. Itu kira-kira di daerah mana? Cocoknya di daerah mana? Disebutnya di situ adalah negara Buton. Buton. Negara paling bahagia di dunia, Buton. Jadi suaminya Pak Ton. Ya. Itu di Butonnya itu seperti apa? Syaratnya? Temperatur yang rendah. Temperatur rendah, apalagi? Dataran tinggi. Apalagi? Kerapatan udara. Iya, oke. Temperatur rendah, kerapatan rendah, kemudian dataran tinggi, dan sereal yang disimpan kadar airnya sudah rendah. Iya, oke, good. Nah, bagaimana bila ini disimpan digunakan di daerah dataran rendah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi bila digunakan untuk penyimpanan beras atau gandum, jagung di dataran rendah? What is happening? Melisa.
Melisa. Melisa. Melisa. Kalau tidak, ojo tekon. Ojo tekon iki penjahat kok. Siapa sih namanya? Namanya siapa? Namamu siapa? Saya Gracianita. Gracianita. Ah, oke. Jangan tanya, kamu sih blondrok ya, dia penjahat kok. Namanya jangan tanya dia, yuk. Kamu jawabnya ke saya aja, yuk. Loh, Kak, apa yang terjadi bila ini teknologi ini ya digunakan pada dataran rendah? Enggak cocok naik jari kamu mau apa sih? Namanya? Itu kan dataran tinggi. Apa terjadi bila di dataran rendah? Ya. Nah, apa yang terjadi bila suhunya tinggi? Respirasinya tinggi, oke ya. Respirasinya tinggi, apalagi? Sudah respirasinya tinggi, apalagi? Yo. Ya. Terus ya, ini udah jam satu masih banyak dikritik karena sering lewat jamnya. Ya. Oke, ini di sini steel beams. Jadi di dalam ya seperti ini tapi besi gitu ya. Jadi di trim besi. Itu cocoknya di daerah mana ini? Dataran tinggi, oke. Nah, good. Ya ini dataran rendah, oke. Yalah. Ya, oke ini sampai di akhir ya. Itu contoh-contoh saja di open atmosphere ini komersial menggunakan open atmosphere ini berarti dataran rendah, kelembaban tinggi seperti gitu ya. Ya. Kemudian yang komersial bulk ini disimpannya dalam silo-silo begitu ya. Tapi pasti ada syaratnya ini. Dataran rendah, kelembaban tinggi, kok disimpan dalam jumlah yang banyak pun ya pasti ada syaratnya antara lain fumigasi. Fumigasi untuk apa? Tidak ada serangan jamur ataupun insekta ya. Ya, oke. Ini rawan diserang seperti ini, jelas ini penyimpanan yang konyol ya. Ini di tempat terbuka begini rawan diserang hama ya. Ya, oke. Sistem iri itu sistem iri seperti ini tapi tertutup gini. Konyol juga nih. Ini untuk jangka pendek lah. Kalau tikus ya ini kan dilabrak ini. Oke. Parameternya adalah temperatur, kelembaban, jumlah yang berkecambah. Ini kalau berkecambah berarti kadarnya terlalu tinggi. Jumlah insekta. Ya. Oke, sampai akhir ini hanya bagaimana kemampuan kalian menganalisis ya. Kalau kadar airnya begini maka demikian, temperaturnya begini maka begitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, bila tidak ada maka kelas saya akhiri. Ya. Saya itu harus kuliah itu selesai jam 10 menit, sehingga nanti kalau mau pindah itu masih ada waktu gitu ya.